Baru nyampe kita teman-teman di tambak. Hujan. Tambak sih luas banget padahal tuh. Tuh. Dingin bener dah. Masih hujan teman-teman. Aduh, aduh. Ya Allah. Hujan kagak berhenti-berhenti. Hujannya mah kecil teman-teman. Lama. Ya ini mah kita daripada ngelamun-ngelamun, kita mau cerita dah. Cerita mobil khusus ini buat para ibu-ibu, para empok-empok yang punya suami tukang mancing nih ya. Tolong diperhatiin, jangan diomelin kalau laki pergi mancing. Kasihan dia kan, seminggu dia kerja tuh, yang kerja di PT sampai lembur kadang-kadang kan, pulang malam capek dia seminggu. Biarin dia mancing, dia hiburan. Masih mending pok punya laki tukang mancing no di kampung anu no. Si anu si Empo Ganol no punya laki tukang mabok. Kagak boleh punya duit mabok, punya duit mabok. Tarannya kagak punya duit, temannya ngajakin bayarin, pulang-pulang mulut bau setan. Kadang-kadang yang namanya mabok gitu kan, bukan pintu lama banget, bininya ditampar. Udah bengop sini nih. Lakinya tukang mabok tuh. No di kampung anu lagi no, Empo Sanol. Lakinya tukang main judi. Asal punya duit dikit main judi, duit habis. Kadang-kadang duit bininya diambil, ngumpet-ngumpet dicolong. Bininya mah capek-capek kuli-kuli nyuci dia kan di perumahan ono dapat 2 pintu, 3 pintu, boleh ngumpulin dikit-dikit itu. Manting anaknya kebayaran anaknya sekolah apa beli buku, beli tas gitu. Dicolong sama lakinya bakal main judi. Tuh, laki tukang main judi mah begitu, Pok tuh. Nah, ini empok tukang mancing. Ngapain dah kalau tukang mancing dah? Man duduk, ngebaguk, ngeliatin kumpulan aja. Kagak macem-macem tukang mancing mah. Kali gitu dia ambar mancing, dia mabok gitu. Lah bisa nyemplung ke empang. Terus kali gitu, apa namanya, pada main judi. Kagak, tukang mancing mah mancing aja udah pokoknya. Isiin cacing, lemparan kumpulan. Duduk, ngeliatin kumpulan gitu. Asal kumpulan tidak dul. Wah udah girang banget tukang mancing mah dah. Nih, jadi Pak bersyukur punya laki tukang mancing. Sebab apa? Suami tukang mancing itu pria idaman, laki idaman. Kenapa? Nih, yang pertama, laki tukang mancing itu rata-rata rajin, Pak, orangnya. Rajin, bener asli rajin banget. Yang lain mah masih pada kerebongan, yang lain mah masih pada bebuntal. Dia mau udah bangun gelap-gelap. Coba apakah orang rajin itu? Bangun gelap-gelap, dia mandi, dia bikin kopi sendiri, bawa tas, bawa jorang segala macam. Kadang-kadang jam 3 malam dia berangkat tuh. Yang lain masih pada tidur. Lelaki empok mau udah bangun, kan namanya rajin itu. Makanya punya laki tukang mancing rajin orangnya. Terus yang kedua, Pok, nih. Tukang mancing mah kagak ada takutnya. Pemberani tukang mancing mah. Kali yang lain gitu lewat tempat-tempat angker, pada takut, pada lari, becir. Lah tukang mancing mah kagak takutnya. No, sono bang, no katanya. Ada apa namanya? Ada spot. Lelanya gede-gede, batiknya gede-gede, mujairnya gede-gede. Cuman anu bang, kuburan keramat, banyak banget kuntilanaknya. Lah dia mah kagak peduli mau ada kuntilanak, mau ada gundurwo, berangkat dia malam-malam. Orang-orang mah pada takut lewat situ. Lah dia mah sengaja. Tempo-tempo kagak ngajak-ngajak temen. Kali kalau penakut mah ngajak-ngajak temen kan. Ini mah kagak ngajak-ngajak temen, jalan ke sendirian. Kalau ngajak-ngajak temen ntar temennya jadi tahu tempatnya, jadi saingan. Udah kuburan masih tanahnya merah, orang mati beranak, banyak kuntilanak. Lah kagak peduli tukang mancing mah. Kagak peduli. Pokoknya mancing aja, urusan kuntilanak urusan belakangan. Yang penting strike, pemberani. Kagak ada yang pengecut tukang mancing mah. Nih yang ketiga, tukang mancing mah rata-rata setia sama bininya. Kagak percaya ya? Nih kalau orang udah mancing, Pok nih, duduk kajang dan kumpulan. Ada cewek cakep gitu kali bahenol demplon. Lah kagak, cuek aja dia mah. Kagak kegoda tukang mancing mah. Kalau tuh cewek genit kali ganjen. Bang, ngapain? Jawab ge, mancing. Kali, neng, kagak ganjen, mancing. Ayo ge, liatin tuh.
ada biduan kali gitu ngamen di empang. Bahenol banget, pantatnya demplon buat lah bodo amat dia mah. Mancing ge tetep. Paling palanya angguk-angguk doang gitu tuh. Soalnya apa? Matanya kagak boleh lepas sama kumbulan, po. Kalau kumbulan udah goyang, bukan main dah. Itu yang namanya sinden-sinden jaipongan, sinden dangdut. Kalah mantap sama goyangan kumbul, po. Makanya enak punya laki tukang mancing mah. Nah yang keempat, punya laki tukang mancing itu bisa menghemat anggaran pengeluaran, po. Anggaran belanja bisa hemat. Soalnya apa? Ikan kagak beli. Laki berangkat. Telepon. Masak apa, Neng? Anu, Bang. Ah, jangan belikan. Gue bawa ikan banyak nih. Tuh. Kan kagak belanja ikan, laki bawa ikan. Kan ngurangin pengeluaran kalau begitu kan. Nah, terus empok nih kalau bisa mah nih. Kadang-kadang kan laki itu bawa ikan banyak banget tuh ya. Ya goreng dah bangsa 5-6 biji mah buat makan. Simpen lagi 5-6 biji di kulkas tuh bakal besok. Sisanya dijual sama tetangga-tetangga. Kumpulin dapat mujair apa betok gitu kan. Tawarin ke tetangga, jual, entar dapat duit. Beliin dah tuh kalung, cincin, gelang. Jangan boros, jangan abong-abong laki dapat ikan banyak, ayo gue digorengin terus. Lah kagak berbanda empok ntar lama-lama. Entar anu gue kan namanya orang tua nih nanya, lalu cakap meneng lu pakai cincin, pakai kalung, pakai gelang begitu itu. Iya anu mak, kemarin laki saya habis mancing dapat ikan banyak banget. Udah guys saya tawar-tawarin ke tetangga, saya jual. Duitnya saya kumpulin, saya beliin ini. Kata emak kan, alhamdulillah Neng, bagus namanya lu punya laki tukang mancing. Tadinya makan awak lu kan polos, lagi perawan kan. Begitu punya laki tukang mancing, segala apa be pada nempel, cincin nempel, kalung nempel, gelang nempel. Syukur, gua seneng lu namanya punya mantu tukang mancing daripada si anu no tukang judi, tukang mabok kan. Makanya lu rawatin tuh laki lu baik-baik. Tuh kata orang tua kita kan begitu tuh. Lah terus ke empok nih kalau laki pulang mancing nih kan ditambah kadang-kadang kan panas gitu kan, hitam keringetan. Nah begitu pulang dah tuh empok langsung bang mandi dulu, mandiin tuh laki tuh, mandiin, keramasin, gosokin keteknya tuh semua. Jangan anu jangan jemberan sama laki mah, biar ntar laki tambah sayang. Alhamdulillah katalah bini gua sekarang tambah sayang sama gua nih semenjak gua bawa ikan boleh mancing. Nah, jadi besok laki empok tuh kalau mancing biar pagi mana dia pulang bawa ikan gitu. Ini kagak lagi pulang kagak, korangnya kosong, kagak dibukain pintu. Karena dibukain pintu tidur dipantatin. Lah kagak boleh begitu jadi perempuan mah. Nah, terus nih pos selanjutnya nih, gue lupa dan yang keberapa nih. Tukang mancing biar kata dia lagi uplek banget gitu po ya ditambak nih, uplek. Tetap biar bagaimana ge. Ya namanya ama ajan mah inget gitu. Umpamanya nih siang-siang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ajan johor nih. Lama kada-kada sorean dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ajan asar nih. Ingat sama ajan mah tukang mancing, biar kata mancing mulu lu. Lah, ingat sama ajan mah. Namanya mah waktu sholat gitu ingat. Oh ini ajan johor, oh ini ajan asar. Kali gitu tengah bengkak dia gitu ada yang ajan, oh ini ajan subuh. Kagak bakalan. Tukang mancing gak tahu kalau tengah bengkak tuh ajan johor, kada sore-sorean. Ajan asar. Lantar tuh matahari udah surup tuh. Ajan maghrib. Ingat sama ajan mah tukang mancing biar bagaimana juga. Sama ajan mah inget, tahu udah sholatnya mah. Nah terus lagi nih po nih yang selanjutnya nih ya, dengerin baik-baik nih. Yang namanya rumah tangga makan anu namanya ada baik gitu kan selisih laki sama bini kan. Ya istilahnya masalah apalah, apa masalah cemburu atau apa gimana gitu, pasti ada selisihnya dah tuh. Nah empok nih sebagai istri nih, istri tukang mancing kudu tahu cara ngebujuk suami. Saya kasih tahu nih ya caranya nih. Musuh dia marah-marah, oh pokoknya marah dah apa beda apa capek atau bagaimana. Nah laki gue marah nih. Nah bang ngopi bang, jangan kagak bakal diminum kalau lagi marah dia. Nih saya kasih unjuk rahasianya nih ya nih. Sebenarnya nih yang lain saya kasih tahu, empok doang saya kasih tahu nih. Tukang mancing kalau lagi marah ngebujuknya gampang pok.
kasih ge lumut. Kalau kagak lumut, krotok kayak cacing, jangkrik, apa dah pokoknya yang kira-kira umpan ikan. Kalau lumut, taruh di gelas aqua kecil, taruhnya di meja. Nih bang, tuh, brak gitu tuh. Mau diem gue pura-pura gitu. Entar lama-lama, udah. Bikin kopi apa, neng, pola gue puyeng banget. Nah kan udah mulai deh itu, tandanya udah mulai, marahnya udah mulai kurang gitu, udah reda. Bikinin kopi dah, namanya melaki gitu kan. Soalnya laki begitu ngopi nih, ngeliat lumut, lah udah mukanya tadinya merah gitu, berubah. Senyum lagi sama bini, pikirannya rada adem, soalnya apa? Di sampingnya ada lumut. Udah gitu kayak ngambil joran dah, ngambil joran. Gak lama, berangkat lu neng mancing tuh. Cara ngerayu laki lagi marah kalau tukang mancing gampang banget po. Itu rahasianya tuh ya, kasih lumut. Ya namanya orang hobi mancing kan kadang-kadang aneh-aneh gitu teman-teman ya. Terus terang saya kira ngerasa aneh sama tukang mancing kadang-kadang. Ya nggak semua sih, karena kan tukang mancing ada beberapa kelompok nih. Kelompok mancing liar, ada yang di laut, ada yang di tambak gitu kan. Ada yang danau, ada yang pemancingan. Ini yang aneh kalau kata saya nih. Ini ada kolam gitu kan, pemancingan biasa gitu. Ceburin ikan nih. Ceburin ikan. Kita ngeliatin nih. Ceburin ikan. Habis ikan diceburin, dipancingin. Orang kalau mau ikan udah gitu yang ada tuh. Sini bang, sekilo sekian, bawa pulang gitu ya. Ini ikan diceburin, ambil dipancingin. Ya udah jelas, isinya udah kelihatan, banyaknya kelihatan, jenis ikannya kelihatan, kan? Dipancingin gitu. Anehnya po, kagak dapet. Ikannya dia tahu, nyeburnya dia tahu kan, banyaknya dia tahu, dipancingin kagak dapet. Beda kalau di pemancingan liar nih, bedanya apa? Lah kita kagak tahu ini ikan banyak apa kagak kan, cuma nebak doang. Wah banyak tenggakan nih, kita kira mau betok lele, kagak taunya sepat. Nah, terus kita kagak tahu ini jenisnya apa, banyak apa kagak, dalamnya semana, umpannya kudu apa gitu. Ini mancing di pemancingan. Ikan diceburin sama yang punya, buar pakai drum, diliatin. Begitu ikan udah nyebur ke kolam, dipancingin. Tadi tuh sebelum diceburin itu ikan bawa pulang. Bayar berapa duit bang sekilo? Misalnya 30.000, bayar dah tuh, pulang gitu. Ngapain pakai diceburin, dipancingin. Ini maaf ya yang hobi mancing di pemancingan mah ini. Cuma heran doang saya mah gitu. Nah terus lagi nih, tukang mancing mah itu pikirannya selalu kreatif, inovatif gitu. Kagak monoton itu terus. Dia pasti berpikir nih, ini ikan gua kasih cacing kagak mau. Dia berpikir nih, apa nih? Ganti pakai lumut. Mancing lagi pakai lumut. Kagak kena juga. Dia pulang, besok dia balik lagi. Ganti pakai udang. Habis ubah udang, dia mancing lagi nih. Kagak dapat juga, masih kagak dapat juga. Pelet dia aduk-aduk sama telur sama Indomie. Duduk-aduk, dia mancing. Buset, masih kagak dapat juga ini. Kagak habis pikir. Pakai belatung. Nih belatung nih, magot kecetak. Bukan belatung ini Bapak, magot. Oh, bukan belatung, bukan katanya. Kalau belatung masa geli, kalau ini ulat magot. Begitu saya cari di bahasa Inggris, magot artinya belatung. Belatung juga. Aduh. Kadang-kadang umpannya telur, Indomie. Segala apa tuh di tukang kue? Pewangi pandan, serai. Segala minyak urut, minyak GPU, minyak tawon, campur diaduk-aduk di lumut. Berinovasi terus tukang mancing mah. Nah ternyata dapat pakai ini nih gitu. Kagak dapat lagi umpamanya pakai segala macam, dia mikir lagi. Pakai katembat yang bakal korak kuping. Aduh, katembat digunting-gunting kecil-kecil,
masukin ke pancing, berentet. Kadang-kadang ada isunya ada 150 biji itu pancingan. Dia orang menir dulu dah, dia orang menir. Begitu kan pada ngumpul, taruh dah tuh pancingan. Jadi ikan bukan makan ketanbat, bukan keserimpat. Buset, keserimpat pancingan, ada yang nyangkut, ada yang dapat di perut, ada yang dapat di leher, ada yang dapat di buntut. Ya bohongan, ikan lagi makan menir lewat keserimpat gitu tuh. Jadi bukan makan ketanbat. Tuh tukang mancing mah ada baik idenya nih. Ya kalau saya mah namanya kan mancing sekedar hobi, senang-senangan gitu. Beli pancingan ya yang 40.000, beli tegek yang 45.000. Hilang apaan kemarin sonono. Lagi bikin video rute perjalanan ke Pondok Api 2. Sudah masukin ke tas, ternyata lupa, hilang tegek saya itu. Deh, mobil lagi nggak punya duit lagi. Ya demikian teman-teman, review video kali ini sengaja sekedar hiburan. Saya nungguin hujan gerimis kagak berhenti-berhenti. Jadi daripada bengong, saya bikin hiburan lah. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Dan bagi sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe channel saya, Orang Betawi Bekasi, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan barokah, serta dimudahkan dalam mencari rezeki. Salam dari saya, Orang Betawi Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.